Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Bunda harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang teman-teman keluarkan buku tematik beserta alat tulisnya. Karena hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran kelima. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, agar teman-teman mampu mengaplikasikan informasi terkait penyakit-penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Yang kedua, teman-teman dapat mengetahui gejala, faktor penyebab, cara pengobatan, dan penanganannya. Yang ketiga, teman-teman mampu menggunakan kata apa, siapa, di mana, kenapa, kapan, dan bagaimana dalam kegiatan bermusyawarah. Dan yang terakhir, agar teman-teman mampu mempraktikkan kegiatan bermusyawarah untuk mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kalian buka buku halaman 113. Di sana terdapat teks bacaan tentang penyakit-penyakit yang menyerang paru-paru. Sebelumnya, Bunda mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang paru-paru itu? Oke, baik. Paru-paru adalah organ yang penting dalam tubuh kita, terutama dalam proses pernapasan. Lingkungan dan pola hidup yang tidak sehat dapat mempengaruhi turunnya daya tahan tubuh kita, sehingga bakteri dan virus dapat merusak paru-paru kita loh, teman-teman. Beberapa penyakit pernapasan yang dapat mengenai paru-paru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah suatu penyakit berupa penyempitan pada saluran pernapasan. Gejala asma biasanya mudah dikenali, terutama ketika sedang kambuh. Gejala penyakit asma yaitu pengidap akan mengalami sesak napas dan saat mengeluarkan udara napas disertai suara mengi atau suara tinggi yang dihasilkan dari udara yang keluar dari saluran napas yang menyempit. Contohnya itu ketika teman-teman bernafas atau teman-teman melihat seseorang yang sedang bernapas kemudian mengeluarkan suara seperti itu berarti teman-teman atau orang yang teman-teman lihat sedang mengalami penyakit asma. Pengidap asma juga mengalami gejala batuk ringan maupun berat. Selain itu juga dapat disertai dengan nyeri di dada akibat terganggunya pasokan oksigen ke jantung loh teman-teman. Faktor penyebab, yang pertama ada genetik atau sejarah asma pada keluarga. Jadi penyakit asma ini dapat diturunkan oleh keluarga loh teman-teman. Contohnya seperti kakek, nenek, ataupun salah satu kedua orang tua kalian menghidap penyakit ini. Berarti tidak menutup kemungkinan kalian pun akan menghidap penyakit asma ini dikarenakan kalian memperoleh keturunan dari keluarga kalian. Faktor yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal khususnya bagi anak-anak. Lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit asma. Lingkungan dengan udara yang tidak sehat atau lingkungan yang kotor akan mengakibatkan paru-paru menjadi tidak sehat dan akan menimbulkan penyakit asma. Faktor yang ketiga yaitu reaksi alergi pada substansi tertentu. Contohnya, ketika teman-teman berada dekat dengan hewan kucing, kemudian teman-teman merasakan sesak di dada, itu berarti teman-teman sedang mengalami reaksi alergi yang disebabkan oleh bulu-bulu kucing yang ada di sekitar kalian. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit asma loh, teman-teman. Faktor yang keempat yaitu infeksi saluran pernapasan. Jadi ketika saluran pernapasan kalian mengalami infeksi, hal ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit asma loh teman-teman. Penanganan terutama dalam penyakit asma adalah dengan mengenali dan menghindari hal-hal yang menjadi pemicu asma.
Salah satu contohnya adalah ketika teman-teman merasa alergi dengan hewan kucing atau hewan lainnya, berarti tugas teman-teman adalah menghindari kontak fisik atau berdekatan dengan hewan-hewan tersebut ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika serangan atau gejala asma muncul, penderita dapat menggunakan beberapa alternatif obat-obatan asma seperti inhaler atau nebulizer. Nah, berikut adalah gambar inhaler dan nebulizer, teman-teman. Penyakit yang kedua yaitu radang paru-paru atau pneumonia. Radang paru-paru atau pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Pneumonia dikenal juga dengan radang paru-paru atau paru-paru basah sebab paru-paru bisa saja dipenuhi oleh air, cairan lendir atau nanah. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas, batuk berdahak, demam atau menggigil loh, teman-teman. Gejala penyakit pneumonia dapat berkembang secara tiba-tiba atau perlahan selama 24 hingga 48 jam atau setara dengan 1-2 hari loh, teman-teman. Gejala ini biasanya ditunjukkan dengan gejala flu, tetapi dengan durasi yang lebih lama ya. Sedangkan gejala lain yang biasa terlihat pada penderita pneumonia adalah demam, mual, muntah, sesak napas, lemas, diare, berkeringat, menggigil, detak jantung menjadi cepat, nyeri di dada ketika menarik napas atau batuk, batuk kering atau batuk dengan dahak kental berwarna kuning, hijau atau bahkan disertai dengan darah. Faktor penyebab terjadinya penyakit pneumonia adalah virus dan bakteri. Gejala pneumonia sangat mudah ditularkan melalui udara. Biasanya penularannya terjadi ketika seseorang yang terkena kondisi ini bersin atau batuk. Virus dan bakteri penyebab gejala pneumonia dapat dengan mudah keluar melalui hidung atau mulut pada saat bersin dan kemudian menginfeksi tubuh yang lainnya. Pasalnya, bakteri dan virus dapat dikeluarkan dengan mudah saat seseorang bernafas. Penyakit pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, sehingga pengobatan yang dilakukan harus bertujuan untuk menghentikan infeksi dan mencegahnya datang di kemudian hari. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan dengan tipe keparahan dari infeksi paru-paru yang terjadi, usia pasien, dan kondisi pasien secara keseluruhan. Macam-macam pengobatan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama dengan menggunakan obat batuk, yang kedua menggunakan obat antivirus, yang ketiga obat penghilang rasa sakit, dan yang keempat antibiotik. Penyakit yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit menular yang menyerang paru-paru dan tak menutup kemungkinan organ tubuh lainnya seperti otak dan tulang dapat terinfeksi. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Sama seperti penyakit flu, bakteri ini dapat menular melalui udara. Namun tidak semudah itu teman-teman akan terkena penyakit TB ini. Gejala dari penyakit TB ini yang pertama itu ada nyeri di dada, kemudian batuk disertai dahak atau darah, kemudian ada demam, berat badan menurun, nafsu makan menurun, dan keringat malam, tetapi ini bukan dikarenakan cuaca panas ya teman-teman. Faktor penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri. Sama seperti penyakit flu, bakteri ini dapat menular melalui udara. Ketika penderita tuberkulosis batuk, tertawa, bernyanyi, bahkan berbicara, bisa saja bakteri yang menyebabkan tuberkulosis ini menyebar melalui udara. Namun, tidak semudah itu untuk terkena penyakit TB ini. Biasanya, yang beresiko tertular adalah mereka yang sangat dekat dan terus-menerus kontak langsung dengan penderita TB. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kita tidak akan langsung tertular dengan penyakit TB hanya melalui berjabat tangan maupun dengan berbagi makanan atau minuman sekali. Beberapa obat yang digunakan untuk penanganan tuberkulosis adalah obat-obatan yang dikenal dengan nama OAT atau obat anti tuberkulosis.
Untuk mendapatkan obat-obat ini perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter agar dosis dan aturan minum dari obat ini sesuai dengan yang dianjurkan ya. Pencegahannya, penderita TB dianjurkan untuk menggunakan masker atau menutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Selain itu, sebisa mungkin hindari pula kontak dekat dan terus-menerus dengan orang lain. Hal ini yang harus diperhatikan oleh penderita tuberkulosis adalah sirkulasi udara di ruangan tempat tinggalnya agar tidak lembab supaya udara menjadi lancar. Dan penyakit yang terakhir yaitu flu burung atau avian influenza. Penyakit flu burung atau avian influenza adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas. Misalnya ayam, bebek, burung, angsa, kalkun, atau unggas sejenis. Sebenarnya penyakit flu burung ini merupakan penyakit yang terjadi pada hewan atau zoonosis. Akan tetapi, dalam perkembangannya, virus penyebab ini mengalami mutasi yang kemudian mengakibatkan dapat ditularkan kepada manusia. Virus flu burung dapat menular melalui udara ataupun kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan loh teman-teman. Gejala penyakit flu burung yang pertama itu ada menderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Yang kedua ada demam tinggi 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan yang tiba-tiba, kemudian ada batuk, mengeluarkan ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas mendadak, dan timbulnya radang paru-paru atau pneumonia yang bila tidak mendapatkan penanganan dengan tepat dapat menyebabkan kematian loh teman-teman. Faktor penyebab penyakit flu burung adalah virus. Virus flu burung dapat menular melalui udara ataupun kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan. Namun, virus ini akan mati dalam suhu yang tinggi dan dapat bertahan hidup pada suhu yang dingin. Bahan makanan yang didinginkan atau dibekukan akan menjadi salah satu tempat penyimpanan virus loh teman-teman. Pencegahan flu burung dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, memperoleh vaksinisasi, menjaga daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan mengolah daging unggas dengan cara yang benar, yaitu memilih unggas yang sehat dan memasak dagingnya sampai matang. Pengobatan harus dilakukan melalui rawat inap di rumah sakit dalam ruangan isolasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang sesuai dengan gejala dan obat antivirusnya. Itulah beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru kita ya teman-teman. Di sini Bunda sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Yuk kita jawab bersama-sama. Oke, pertanyaan yang pertama. Penyakit yang dikarenakan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Apa ya teman-teman? Dari nama bakterinya kita sudah tahu nih, penyakit apa ya? Iya benar, penyakit tuberkulosis atau bisa disingkat dengan TB. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penyakit yang mengalami sesak napas ketika berada di udara dingin atau di lingkungan berdebu. Apa ya penyakit yang mengakibatkan sesak nafas akibat udara dingin atau lingkungan yang berdebu? Ada 4 kotak loh teman-teman. Apa ya penyakit apa? Diawali dengan huruf A. Iya benar, penyakit asma. Oke, ternyata teman-teman sudah bisa menjawabnya ya. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi kalian sudah membaca dan mengetahui penyakit-penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Hampir sebagian besar faktor penyebabnya adalah virus dan bakteri. Virus dan bakteri ini berada ketika teman-teman tidak bisa menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Agar teman-teman terhindar dari penyakit yang dapat menyerang paru-paru tersebut, teman-teman harus menjaga pola hidup sehat dan memastikan lingkungan tempat tinggal kalian tetap bersih.
Untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kalian agar tetap bersih, kalian bisa bekerja sama bersama anggota keluarga lainnya untuk berbagi tugas membersihkan rumah. Agar pembagian tugas antar anggota keluarga adil, teman-teman bisa mengajak kakak atau adik serta orang tua teman-teman untuk melakukan kegiatan musyawarah menentukan pembagian tugas untuk membersihkan rumah. Contohnya seperti siapa yang akan bertugas menyapu, mengepel, atau membantu ibu. Terus kemudian kapan kalian harus bertugas membersihkan rumah dan berbagai pertanyaan lainnya yang harus didiskusikan dalam proses bermusyawarah. Oke, baik. Sebelum teman-teman mempraktikkan kegiatan bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Keputusan yang diambil dalam musyawarah berdasarkan kesepakatan disebut dengan mufakat. Beberapa ciri musyawarah antara lain musyawarah harus dilakukan lebih dari 2 orang. Dalam musyawarah semua memiliki kedudukan yang sama. Semua orang boleh berpendapat. Musyawarah dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apa ya, kita harus melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Ya, nah dalam musyawarah terkandung nilai-nilai yang sangat penting yang harus kita jaga seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan kewajiban, serta harus memiliki sikap tenggang rasa dan lapang dada dalam menerima keputusan. Kita harus siap mendengar pendapat dari orang lain. Dalam bermusyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga ketika adanya perbedaan pendapat, kita tetap bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi itulah materi-materi pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini Bunda rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman belajar di rumahnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya.